Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 22 Januari 2024 dengan tema Mendengar Suara Gembala. Yohanes 10 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ada satu karakteristik domba yang ada di Israel, yaitu mengenal suara gembalanya. Jadi kalau ada 5 gembala berkumpul, saudaraku, dan domba-domba mereka bercampur, bagaimana untuk memisahkan domba-domba tersebut? Masing-masing gembala memiliki suara yang dikenal oleh domba-dombanya. Tuhan Yesus mengangkat ini sebagai perumpamaan. Ketika Yesus berbicara mengenai gembala yang baik, sekarang yang kita persoalkan adalah bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi domba yang baik, saudaraku. Di Yohanes 10 ayat 3-4 dikatakan bahwa domba yang baik adalah domba yang mendengar dan mengenal suara gembalanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki pengalaman mengenal suara sang gembala? Bagaimana kita bisa membedakan antara suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Ini pertanyaan yang bagus yang harus serius kita perkarakan. Karena kita tidak bisa dan memang tidak boleh berhenti mendengar suara Tuhan. Dia menghendaki kita selalu mendengar suaranya. Sebab kalau kita tidak mendengar suaranya, artinya kita bisa terpisah dari gembala. Ingat saudaraku, selain gembala yang baik, ada gembala yang jahat, yang mau menuntun manusia ke dalam kegelapan yang abadi, terpisah dari Allah. Ingat saudaraku, kuasa kegelapan tidak akan pernah berhenti bekerja. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan? Hal penting yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Begitu kita bangun tidur, kita memasuki hari yang baru, kita menjalani persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, pasti ada suara Tuhan yang mesti kita dengar. Suara Tuhan akan menuntun setiap kita bagaimana bertindak dan mengambil keputusan, saudaraku. Memang seringkali kita gagal, ya betul, karena kita merasa Tuhan tidak ada. Kita seringkali merasa Tuhan meninggalkan kita. Hal itu bisa terjadi karena kita tidak memasang telinga rohani kita untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita perlu latihan, saudaraku. Kita perlu berlatih. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti hadir di dalam hidup kita. Tuhan pasti menyertai, tidak mungkin tidak, saudaraku. Jadi mulai hari ini jangan ragukan, Tuhan kau di mana sih? Gak perlu, saudaraku. Tuhan kau ada gak? Tuhan ada, saudaraku. Apalagi kita berkata, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang Immanuel, saudaraku. Tuhan pasti menuntun kita. Asal kita mau membuka diri kita mau belajar mendekat kepada Dia. Bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan atau bukan suara Tuhan? Yang pertama, saudaraku, kita harus memiliki bangunan berpikir yang benar. Harus memiliki pola berpikir, rancangan berpikir yang benar tentang Tuhan. Dengan cara bagaimana, Pastor? Dengan cara engkau mendengar firman yang benar, sehingga kecerdasan rohani tampil dalam dirimu. Sungguh saudaraku,
Kita harus mengenali Dia melalui firman-Nya yang murni, melalui firman-Nya yang benar. Maka setiap hari ketika kita mendengar firman yang benar, Injil yang murni, maka mau tidak mau kekudusan dan kesucian hidup itu bagian hidup kita. Itu kunci yang pertama, saudaraku. Kecerdasan rohanimu akan membangun kerangka berpikirmu, pola berpikirmu tentang Tuhan yang benar. Melalui firman yang benar itu menjadi source atau alat untuk engkau dan saya semakin tajam dan semakin smart, saudaraku, di dalam Tuhan. Jadi setiap kita, saudaraku, yang mau mendengar suara gembala yang benar, dimulai dengan membangun kekudusan dan kesucian hidupnya, belajar kebenaran firman yang murni, maka hari-hari hidupnya dan tindakannya akan terpancar bahwa mereka tidak melukai atau menyakiti sesamanya. Itu orang-orang yang bersinergi dengan Tuhan. Mereka orang-orang yang intim dengan Allah. Kita sebagai orang tua contohnya, kalau kita orang tua yang memiliki kecerdasan, maka kita akan menuntun anak-anak kita bagaimana menjadi pribadi yang terkoneksi dengan Allah. Jadi saudaraku, ayo kita mau sungguh-sungguh hidup suci. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tidak perlu ngomongin orang. Tidak perlu ini dan itu sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Berjuanglah jangan sampai berbuat salah dalam hari-hari hidupmu. Kalau kita hamba Tuhan, pendeta, pembicara, aktivis gereja yang berkesempatan tampil di publik di depan mimbar, saya cuma mau katakan, sampaikanlah segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Supaya jemaat yang mendengar pun terbangun kecerdasan rohani mereka. Sehingga mereka dapat menampi atau membedakan mana yang benar suara gembala, yaitu suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Melalui apa? Melalui firman yang benar. Maka saudaraku, kita berjuang yuk. Mau fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita mau mendengarkan suara gembala kita. Sehingga hari-hari hidupmu dan hari-hari hidupku tertata masuk di dalam rencana Tuhan. Terbangun dengan baik hari demi hari. Doa saya hari ini, pagi hari ini, Tuhan memberkati hidupmu, saudaraku. Ayo berjuang yuk. Jadilah domba yang baik. Semenjak kita hidup sampai kita mengakhiri hidup, kita berstatus menjadi domba yang baik yang mendengarkan suara gembala, gembala agung kita. Tuhan memberkati.